Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, ya ketika teman-teman memiliki gangguan asam lambung ataupun penyakit asam lambung, ya teman-teman pasti ingin mengobatinya ya. Nah, jadi ada beberapa bahan alami yang bisa teman-teman gunakan untuk mengobati asam lambung. Nah, jadi bahan alami ini bisa teman-teman temui di dapur. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas bahan-bahan alami untuk mengobati asam lambung yang bisa ditemui di dapur. Nah, jadi bahan-bahan alami ini ya bisa teman-teman gunakan untuk mengobati asam lambung yang ringan ya. Kalau sudah berat memang nggak bisa. Nah, biasanya kan teman-teman kalau asam lambungnya kumat ataupun kambuh, ya biasanya kan minumnya antacid ya, dibeli di apotek. Nah, jadi sebelum teman-teman membeli antacid di apotek ataupun asam lambungnya tergolong ringan, nah teman-teman bisa mencoba bahan-bahan alami ini. Bahan alami yang pertama adalah jahe. Nah, jadi teman-teman jahe ini bisa meredakan iritasi ya, kemudian bisa mencegah kontraksi dari lambung ya, sehingga asam lambung nggak naik sampai ke tenggorokan ataupun ke kerongkongan. Nah, jadi asam lambung ini kan nggak boleh sampai naik ya, karena memang berbahaya ya, bisa mengiritasi saluran esofagus ataupun kerongkongan. Nah, jadi ketika teman-teman mengkonsumsi jahe ya, jahe ini bisa mencegah. Nah, kemudian bisa menekan produksi asam lambung. Kemudian jahe juga sifatnya itu anti radang, otomatis bisa meredakan peradangan ya. Tapi itu tadi ya, peradangannya yang nggak parah-parah. Kalau sudah yang berlebihan ya nggak bisa. Minum jahenya bagaimana dok? Ya, jahenya mau teman-teman buat minuman misalkan teh jahe ya ataupun sejenisnya, itu boleh-boleh saja ya. Nah, ini bisa teman-teman konsumsi. Yang kedua, daun selasih. Nah, jadi teman-teman daun selasih ini bisa membantu ya agar asam lambung tidak naik ke atas. Kemudian juga bisa membantu iritasi di lambung ataupun di tenggorokan kerongkongan ya. Nah, bagaimana cara teman-teman mengkonsumsi daun selasihnya? Ya, bisa teman-teman misalkan ambil daun selasih ya, 1 sendok, kemudian teman-teman rendam di air 10 menit ya, kemudian baru teman-teman seduh. Nah, ini bisa ya. Yang ketiga, akar manis. Nah, jadi akar manis ini juga bisa membantu mengobati asam lambung. Ya, kenapa? Dia bisa meredakan nyeri yang tergolong ringan, kemudian juga bisa menjadi pelindung lapisan lambung, kemudian juga ini bisa membantu mengatasi proses iritasi, yang meredakan peradangan. Nah, jadi akar manis ini bisa teman-teman gunakan ya. Ataupun teman-teman gini, mau gampangnya bisa meminum suplemen yang ekstrak dari daun selasih. Yang keempat, kunyit. Nah, kunyit ini sering sekali ya kita jumpai orang yang mengkonsumsi kunyit untuk mengobati saluran pencernaan. Nah, memang ini bukan rahasia umum lagi ya. Mungkin teman-teman sendiri pernah mengkonsumsi kunyit ya, memang rasanya nggak enak. Nah, jadi kunyit ini dia bisa membantu ya mengatasi misalkan rasa panas di dada, kemudian juga nyeri di ulu hati ya, kemudian juga peradangan di saluran pencernaan. Nah, ini memang kunyit ini bagus. Nah, di kunyit itu ada namanya kurkumin. Nah, kurkumin inilah yang bisa membantu untuk melindungi lapisan lambung ya. Nah, jadi misalkan teman-teman mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri lama, nah ini kan bisa meningkatkan resiko lambungnya luka ya, ataupun teriritasi. Nah, dengan teman-teman meminum kunyit, ya ini bisa membantu untuk melindunginya. Dan juga kunyit ini bisa menghambat pertumbuhan bakteri yang bisa mengakibatkan ataupun menginfeksi lambung. Yang kelima, madu. Nah, jadi madu ini sifatnya anti radang, anti bakteri, kemudian juga antioksidan ya. Jadi dia bisa meredakan kerongkongan teman-teman, bisa meredakan lambung teman-teman kalau seandainya memang sedang nyeri. Tentu ya, madu itu tadi antioksidan, nah, sehingga dia bisa menangkal radikal-radikal bebas yang merugikan tubuh. Kemudian dia antibakteri, ya otomatis ini bisa menghambat pertumbuhan bakteri yang merugikan ataupun bisa menghilangkan bakteri yang merugikan. Kemudian anti radang, nah otomatis misalkan adanya peradangan
di kerongkongan ataupun di lambung, nah ini bisa diredakan. Dok, jadi bagaimana cara mengkonsumsi madunya? Ya, teman-teman bisa mengkonsumsi madu setiap hari, ya 1 sendok ataupun disesuaikan, tetapi pilihlah madu yang alami ya, ataupun teman-teman mengkonsumsinya dengan mencampurkannya di air hangat boleh-boleh saja. Yang keenam, chamomile. Nah, jadi chamomile ini dia anti radang juga ya. Otomatis kalau kita sedang radang kan nyeri ya. Nah, zat anti radangnya inilah yang membantu menghilangkan nyeri, meredakan nyeri, dan juga untuk meredakan peradangan yang terjadi ya, baik di kerongkongan, ya di lambung ataupun di saluran pencernaan. Kemudian ya, namanya kalau orang yang hobi minum minuman teh ya, nah jadi teh chamomile ini disarankan ataupun direkomendasikan. Nah, karena dia juga bisa membuat teman-teman rileks ya. Nah, daripada teman-teman mengkonsumsi teh yang berkafein, ya lebih baik teman-teman minum tehnya teh chamomile. Nah, ini bisa membantu meredakan keluhan asam lambung teman-teman. Yang ketujuh, jintan. Nah, jadi minyak jintan ini bisa membantu meredakan keluhan asam lambung teman-teman. Nah, dia bisa merelaksasi otot-otot saluran pencernaan, ya kemudian juga anti radang, ya sehingga bisa meredakan peradangan. Nah, teman-teman ya bisa menggunakan minyak jintan ini misalkan dicampurkan di menu makanan teman-teman, itu bisa. Ataupun teman-teman yang hobi di misit, ya dipijat bukan diurut ya, ini bisa teman-teman campurkan di minyak urut ya, supaya merelaksasi ya bagian perut teman-teman. Yang kedelapan itu pisang dan melon. Nah, jadi pisang dan melon ini bisa membantu menetralisir asam lambung. Kenapa? Karena dia bisa mengembalikan pH lambung, asam lambung itu seperti semula. Nah, kalau pH asam lambung seperti semula, ya otomatis keluhan teman-teman seperti nyeri di hulu hati, ya rasa terbakar, kemudian juga misalkan teman-teman sering sendawa ya, rasa tidak nyaman di perut, ya itu bisa reda. Nah, jadi dia bisa menetralisir asam lambung. Nah, ketika teman-teman memang punya gangguan asam lambung, ya sebaiknya di rumah itu disiapkan ataupun disediakan pisang dan melon di dapur ya, supaya nggak perlu jauh-jauh membeli ketika dibutuhkan. Nah, teman-teman ya, sebelum teman-teman menggunakan obat ya, tidak ada salahnya teman-teman gunakan bahan-bahan alami tadi untuk meredakan keluhan ataupun penyakit asam lambung teman-teman. Nah, kalau memang ringan. Nah, tetapi ketika teman-teman sudah mencoba bahan-bahan alami tadi tapi keluhannya masih saja, nah tidak ada salahnya teman-teman berkonsultasi ke dokter supaya mendapatkan penanganan yang tepat. Jangan lupa dicoba ya, tidak ada salahnya karena bahan-bahan tersebut merupakan bahan-bahan alami yang teman-teman temui di dapur. Jangan lupa like video ini, share sebanyak-banyaknya supaya makin banyak orang yang tahu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa tulis di kolom komentar juga. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.